Desa Jepang merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mojobo, Kabupaten Kudus. Dahulu, desa tersebut sering digunakan sebagai tempat persinggahan oleh murid Sunan Kudus yang bernama Arya Penangsang atau Adipati Jipang. Desa Jepang mempunyai luas wilayah 338.729 hektar. Desa Jepang bukan merupakan desa yang mempunyai area persawahan. Sebagian lahan dibiarkan kosong tanpa tanaman apapun. Desa Jepang memiliki total warga sebanyak 12.951 jiwa, yang dimana sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh. Batas wilayah Desa Jepang meliputi sebelah barat yaitu Desa Jepang Pakis, sebelah timur Desa Mojobo, sebelah selatan Desa Wulan, dan sebelah utara Desa Megawa. Salah satu infrastruktur milik Desa Jepang yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan yaitu Balai Desa. Kondisi fisik balai desa yang dapat dilihat tergolong cukup baik dan dilengkapi dengan data-data kondisi desa yang terpampang pada banner di sekitar bangunan. Pelayanan yang dilakukan oleh perangkat desa juga sangat ramah kepada masyarakatnya. Perangkat tersebut membantu dalam membuat dokumen-dokumen kedinasan tingkat daerah. APBD juga turut ditampilkan di samping gedung, sehingga tingkat transparansi keuangan dapat dilihat semua masyarakat. Tidak hanya balai desa, infrastruktur lain untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar antara lain yaitu pasar desa. Pasar desa yang berada di desa Jepang diberi nama Pasar Tokyo Jepang yang dibangun pada awal tahun 2022. Pasar Tokyo di desa Jepang membantu meningkatkan dalam sektor perekonomian desa, di mana dalam kegiatan pasar ini mendukung untuk kesejahteraan masyarakat desa Jepang. Infrastruktur untuk menunjang kesehatan masyarakat desa seperti puskesmas juga memiliki kondisi yang baik. Puskesmas ini memiliki beberapa kegiatan rutin seperti posyandu yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Adapun juga program-program melayani kesehatan yang dikelola dan dilaksanakan puskesmas dengan baik. Kondisi bangunan juga masih bagus dan dilengkapi dengan berbagai poster di luar sehingga dapat menambah wawasan bagi masyarakat. Dari segi pendidikan, Desa Jepang memiliki sekolah-sekolah dengan kondisi yang cukup baik, seperti SD 2 Jepang dan SD 5 Jepang. Fasilitas yang ada di sekolah sangat lengkap, seperti fasilitas olahraga, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, kondisi SMP 1 Mojobo yang terletak di sebelah kanan pasar juga memiliki kondisi yang cukup baik, sehingga dapat dikatakan bahwa infrastruktur penunjang kegiatan pendidikan di desa ini sudah cukup bagus.
Menunjang kegiatan beribadah, desa Jepang memiliki banyak masjid dan musola. Masjid yang paling terkenal di desa yaitu Masjid Wali Al-Makmur. Masjid Wali Al-Makmur merupakan masjid yang digunakan untuk melaksanakan tradisi Rebo Wekasan. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap tahun satu kali pada malam hari bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Tradisi ini dilakukan dengan kegiatan yang berupa upacara, doa memanjatkan keselamatan atas desa Jepang. Masjid Al-Makmur berdiri pada abad 16. Hal itu dapat dilihat dari bentuk bangunan dan gapura yang mirip dengan Masjid Menara Kudus yang dipenuhi dengan batu bata merah berarsitektur Hindu-Buddha. Desa Jepang memiliki satu lapangan yang terletak di depan kantor kecamatan. Lapangan ini sering digunakan warga untuk aktivitas olahraga, namun tidak sering. Kondisi lapangan sedikit tidak terurus, sehingga perlu perbaikan untuk meningkatkan minat warga dalam beraktivitas di lapangan ini. Di dekat lapangan juga banyak berjualan seperti es degan dan lontong. Di dalam infrastruktur desa Jepang, sebagian besar membangun aliran air dan juga akses jalan yang memiliki kondisi yang cukup bagus dan tidak berlubang. Desa Jepang selalu sigap dalam melakukan perbaikan jalan ketika kondisi jalan buruk dan butuh perbaikan, sehingga kondisi jalan selalu baik dan warga dapat mengaksesnya dengan nyaman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hamdan selaku Kor Umum Desa Jepang, beliau mengatakan bahwa desa ini memiliki potensi ekonomi yang cukup baik secara keseluruhan. Kami bertanya mengenai 4 pertanyaan utama yang dirangkum sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu mengenai sumber penghasilan utama desa. Sebagai sumber penghasilan utama desa secara umum, mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh dan pegawai swasta. Selain itu, ada juga yang mempunyai usaha dan yang paling menonjol yaitu pembuatan mobil off-road. Pertanyaan kedua yaitu mengenai tingkat kemiskinan dan pengangguran desa. Tingkat kemiskinan dan pengangguran desa sulit ditafsiri dan tidak kentara. Banyak dari warga yang mendapatkan bantuan pangan namun memiliki kondisi ekonomi yang cukup mampu. Pertanyaan ketiga yaitu mengenai kondisi infrastruktur ekonomi desa. Kondisi infrastruktur ekonomi desa yaitu contohnya pasar desa. Pasar yang dikelola oleh desa ini ditarget mampu menghasilkan pemasukan sekitar 600 juta per tahunnya. Pemasukannya banyak melalui persewaan rokok di depan pasar. Pertanyaan terakhir yaitu mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan ekonomi penduduk desa. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan ekonomi penduduk desa ke depannya yaitu masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dengan diadakannya pelatihan dari Karang Taruna dan badan usaha milik desa. Selain itu, terdapat juga tradisi Rebo Wekasan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian rakyat sehingga tradisi ini perlu dijaga kelestariannya. Pemerintah desa memberikan bantuan pangan berupa pembagian beras yang dilaksanakan selama 1 bulan sekali. Berdasarkan wawancara terhadap warga penerima bantuan, mereka merasa bahwa bantuan ini dapat membantu mereka dan sangat bermanfaat. Kedepannya, mereka berharap bahwa program ini akan tetap terus dilaksanakan.
Berikut merupakan pembuatan mobil off-road yang merupakan salah satu usaha di desa Jepang. Berdasarkan wawancara terhadap salah satu karyawan, beliau mengatakan bahwa pabrik ini memiliki dampak yang baik baginya. Pabrik ini dapat memberikan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Berikut merupakan toko anyaman yang telah lama ada di desa Jepang, kurang lebih selama 25 tahun. Kalau biasa itu di sana Karangkojo, kalau di sini tuh Ekma, Kandang sama Kepak. Berarti artinya anyaman-anyaman ini dari Jepang sendiri ya? Ya ada dari Jepara, ada dari Pati. Tujuannya sama. Sama udah. Berikut merupakan pabrik pembuatan tahu di desa Jepang. Dahulu pabrik ini ramai sekali dan memberikan dampak signifikan bagi warga. Namun sekarang tampak sepi dan hanya 4-5 orang saja bekerja. Terdapat banyak hal yang dapat dikembangkan di desa Jepang. Salah satunya yaitu Masjid Wali Al-Makmur. Masjid ini dapat berkembang menjadi wisata religi yang dikenal masyarakat luas, terutama dengan ikon Gapura Padu Raksanya. Selain itu, pabrik pembuatan mobil off-road ini dapat menjadi pendukung ekonomi desa dengan berkurangnya jumlah pengangguran yang dapat bekerja di sana. Lapangan ini juga dapat dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih menarik lagi bagi masyarakat, sehingga memiliki nilai estetis atau keindahan. Pemerintah desa juga berperan penting dalam memajukan perekonomian desa dengan diadakannya program bantuan pangan, pelatihan dan workshop, serta pasar desa. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan satu langkah maju untuk menjadikan desa Jepang sebagai desa yang mandiri perekonomiannya. Harapan kedepannya, desa Jepang diharapkan dapat menjadi desa yang lebih mandiri dari segi perekonomian, desa yang penuh inovasi dan kreasi, serta dapat menjadi panutan bagi desa yang lain.